Namun, sepertinya kita tidak bisa berlama-lama, langsung saja kita menuju match yang ketiga di hari yang ketiga ini. Langsung menuju ke area dari Pulau SMB. Kalau AK Gold sih mereka memang drop zone-nya di Novorepnoye. Sementara dari arah yang lain kita pun sudah mulai melihat ada Zenox dan juga AK Gold. Memang Zenox dan AK Gold ini seringkali mereka bertemu di daerah dari Novorepnoye. Dan nggak tahu kenapa ada satu pemain Zhao Seven pun tumbang, tidak baik-baik saja. Bahkan di sana The Costa coba untuk mencari pemain-pemain yang lain. AK Gold agak sedikit kelimpungan dia karena harus kehilangan satu pemainnya, masih digocek-gocek manja. Tapi Da Costa dia masih belum mempunyai helm dan juga vest. Tentu ini akan menjadi satu PR bagi seorang Da Costa, harus coba mencari vest dan juga helm terlebih dahulu. Begitupun dengan seorang Ahmed, pemain dari AK Gold. Sama, dia pun tidak mempunyai helm dan juga vest. Bahkan dia hanya bermodalkan satu Uzi, tapi modal satu Uzi saja itu masih bisa untuk mendapatkan satu poin eliminasi yang pertama bagi tim AK Gold. Bahkan ada waktu untuk dia bisa melakukan healing terlebih dahulu. Rocky masih berlindung di balik satu buah broken wall kali ini, tapi Zhao Seven melihat pergerakan dari seorang Da Costa tumbang. Bahkan dua pemain dari Zenox pun tidak baik-baik saja. Betul, dan masih Zhao ya menjadi eliminator yang luar biasa bagi AK Gold. Dan sekarang dipancing sudah satu pemain terakhir. Zenox berada di bagian sisi area balkon kali ini. Akan langsung di-push. Amatch menunggu backup kah, tapi ternyata lompatannya untung belum sampai memberikan ending. Dan akhirnya selesai sudah perjalanan bagi tim Zenox. Teliti yang dimana mereka sudah mulai aware dengan tim yang lain di depan mereka. Namun kita akhirnya bisa melihat fight yang sudah mulai pecah juga. Dan tim Pandum tiba-tiba mereka harus kehilangan satu persatu pemainnya. Dan bahkan rata pulang di peringkat yang ke-16 dan hanya membawa satu poin eliminasi saja. Wow, dan bahkan kayaknya under 1 minute ya, Pandum berhasil rata dipulangkan oleh Jerk Esports. Dan sekarang Bigetron yang di awal mereka turun di bagian pulau selatan di SMB nampaknya sudah mulai nyebrang lewat sisi jembatan sebelah kiri. Dan wajar saja kalau mereka bertemu oleh Boom Esports. Semuanya berperang dan ada lemparan utility yang coba dimaksimalkan oleh satu pemain tim Bigetron, tapi masih belum connect. Masih akan coba lagi kali ini. Dan dengan shotgunnya kali ini dari tim Boom masih bertahan dia. Akan dibalaskankah untuk knock yang terjadi? Tapi Bigetron Federales juga menolak untuk menyerah karena banyak sekali pressure yang diberikan. Dan Reizi pun juga masih bisa mendapatkan satu pemain, tapi tidak untuk yang kedua kalinya karena Sanju yang berhasil bisa mendapatkan Reizi. Dan kalau kita lihat yang terakhir berarti the last man standingnya Federales. Satu yang terakhir apakah bisa bertahan? 1 melawan 2 antara Boom versus Bigetron. Nets dikokang, dipantulkan tapi masih belum connect. Dan akankah memilih untuk revive atau Federales akan fokus karena 1 melawan 2 antara Bigetron versus Boom. Yes, betul sekali. Tapi dari seorang Federales dia berhasil mendapatkan satu dan clutch terjadi. Federales berhasil dia mendapatkan 2 pemain terakhir dari Boom Esports. Adalah pertarungan antara Voin Chaikri versus SE. Banyak sekali percobaan lemparan utility yang akan coba dimaksimalkan oleh pemain-pemain dari tim Voin kali ini. Dan justru Red Face di bagian sisi lainnya pun juga cukup tergerus habis untuk damage-nya kali ini. Dan ini dia untuk perperangan di dalam satu area kontainer. Dan Hanshil-nya pun tumbang, Hanshil-nya pun juga down. Dan Putih itunya pun juga sama. SE kali ini yang cukup mendominasi atas Voin Chaikri, tapi masih bisa bertahan. Dan Voxy, ini dia MVP kita, Terminator kita, dan masih cukup mendapatkan andil yang luar biasa bagi tim Voin dan menjadi penyelamat bahkan bagi tim Voin Chaikri kali ini. Dan jujur satu tim kayaknya nggak kelihatan ya untuk Claw ya. Nanti aku coba cari informasi, coba tanya kemanakah Claw berada karena di aset pun juga nggak kelihatan. Entah join atau tidak, tapi dari Foxy masih dilanjutkan juga untuk perangnya. Dari Voin Chaikri masih ada pemain dari SE yang bertahan 1 orang. Red Face di bawah kontainer kelihatan dan lihat hanya butuh 1 peluru saja bagi Foxy untuk mendapatkan ending ke the last man standing bagi tim SE. Ranu, Bahwa dia adalah FPP di turnamen dari Ruthless Regional Showdown season yang kelima.
Mereka coba untuk menjatuhkan dari seorang Foxy, namun Foxy terlalu kuat, begitu sangat baik sekali dan begitu sangat agresif sekali permainannya. Bahkan Shadow pun sudah mulai dilibas habis oleh seorang Foxy sendirian saja. Namun kita harus move on, bergeser menuju ke area dari Glue Squad yang sudah mulai kedatangan tamu tadi undang. Bahkan satu pemain dari seorang Super Du berhasil diamankan oleh seorang K-Mine. Masih ada pemain-pemain dari Savage Valiant yang lain, sisa 2 pemain yang terakhir, namun Stickly memasak sebuah granat, coba lempar menuju ke arah depan, meletup, tapi ternyata masih belum menjangkau posisi dari seorang Boykill. Namun, jangan sampai para pemain dari RRQ tahu, dan jangan sampai pemain-pemain dari RRQ akan menjadi orang yang ketiga. Namun di sisi yang lain, dari Dewa United Us, mereka pun mampu melahap Stapin dan pulang di peringkat yang ke-11 dan tanpa membawa poin eliminasi. Yang coba untuk memutus pergerakan rotasi tim RRQ pun juga diganggu oleh Pangeran Mecho kali ini. Satu didapatkan, satu ditumbangkan pemainnya oleh tim Voin Chakri kali ini. Akan coba didapatkan sebuah endingnya, tapi di bagian sisi lain Alter Ego pun juga cukup aktif untuk mendapatkan eliminasi ke arah tim Dewa United. Yes, kita bakalan melihat fight yang sudah begitu sangat pecah sekali dari tim Point Chakri. Kembali mereka menunjukkan tajinya bahwa ini adalah permainan yang sangat agresif ditunjukkan oleh para pemain dari Point Chakri. Bahkan mereka masih menantang para pemain dari Pangeran Mekjo. Bahkan ada satu buah granat yang coba dimainkan, tapi Daibot harus tumbang. Tidak baik-baik saja. Dan Hansil yang coba untuk menantang satu pemain pun kembali tumbang. Herling lagi-lagi menjadi last man standing. Akan coba melakukan healing, tapi Foxy sudah mulai maju mencari seorang Herling. Memasak satu buah granat terlalu lama. Dia untuk bisa memasak granat di area tersebut, tapi ternyata Herling tidak bisa untuk mampu bertahan dan 10 poin eliminasi berhasil untuk diamankan oleh Point Chakri dan hanya sisa 2 pemain yang terakhirnya saja. Gold benar-benar nyaman berada di bagian area center zone, sementara tim-tim lain yang belum masuk ke dalam zona. Begitu chaosnya fight yang mereka bangun sedari awal, dan sekarang giliran Dewa United versus Glue kali ini. Satu coba rotasi ke bagian sisi belakang, coba untuk bisa mengambil backline dari posisi tim Dewa United, tapi Link belum sempat healing, dia akan langsung maju lagi untuk mendapatkan sebuah poin eliminasi. Tapi Dewa United akhirnya Alpha berhasil mendapatkan posisi seorang Stickly, tapi Dewa United semakin terpojok dan akhirnya tumbang 1, tumbang 2. Dewa United kehilangan satu persatu pemain mereka, sampai akhirnya yang terakhirlah yang bertahan saat ini untuk seorang Akral. Fight yang begitu intens sekali, bahkan Alter Ego pun hanya menyisakan 2 yang aktifnya saja, sementara Glue pun mereka sudah mulai terpincang-pincang, hanya menyisakan Leon sendirian saja. Leon akan coba untuk repositioning kembali, tapi RRQ Genfos dia akan coba merefill kembali beberapa lootingan-lootingan yang ada. Namun memang cukup sulit bagi seorang Genfos karena dia hanya sendirian saja. Dewa United Us pun sama. Mereka hanya sisa 1 yang terakhir, hanya Alter Ego saja dan AK Gold. Begitupun dengan Point Chakri yang menyisakan 2 pemain yang aktifnya, namun terpantau Dewa United harus pulang di peringkat yang ke-7 dan bahkan RRQ pun menyusul di peringkat yang ke-6. Hasil kembali menambah pundi-pundi poin eliminasinya. Horboys harus kembali kehilangan 1 pemainnya, namun Hansil dia pun sudah mulai mendapatkan informasi bahwa ada Leon di area dalam tersebut, tapi Leon begitu sangat low, lemparkan 1 buah granat dan gak bisa ngapa-ngapain karena 2 tembakan sekaligus, sehingga dari Glue Squad Esport pun harus berpulang di peringkat yang ke-5. 4 tim yang terakhir apakah yang akan bisa mendapatkan winner chicken dinner di match kita yang ketiga. Masing tim kali ini semuanya nampaknya sudah mulai menusuk ke bagian sisi area center, dan ada lemparan smoke dan juga utility yang nampaknya masih diupayakan sedari awal oleh seorang Rosemary untuk bisa menjangkau setidaknya 1 pemain dari Horboys, dan ledakan demi ledakan yang masih belum gitu connect, masih bisa bersembunyi, masih bisa berkamuflase di balik smoke, dan akhirnya selesai sudah dengan bakaran molly. Rosemary berhasil memulangkan orang terakhir, yaitu seorang Irish. Masih bisa untuk menghindar, masih bisa melakukan proning dari seorang Jimmy. Bahkan ada satu granat yang coba dilemparkan oleh seorang Vince, namun memang sulit bagi seorang Jimmy keluar dari tekanan-tekanan yang dilakukan oleh para pemain dari AK Gold. Namun Point Chakri mereka sepertinya berhasil untuk melakukan revive, tapi Jimmy akhirnya pun tumbang. Tidak baik-baik saja, namun masih ada Rosemary dan juga Zuxi, 2 pemain yang terakhir, dan Rosemary pun tumbang.
Tidak baik-baik saja, Zuxi pun dipreteli dan sulit untuk bertahan dan pulang juga akhirnya di peringkat yang kedua. Dua tim yang terakhir, Voicekri versus AK Gold. Buat knockdown menuju ke arah seorang Pins. Ya, sekarang masih ada dua pemain dari Akago. Dan bahayanya Hanshil pun dia juga masih punya 7 granat yang bisa dimaksimalkan. Oh, iya. Kayaknya inilah saatnya bagi seorang Hanshil akan coba mendapatkan setidaknya satu pemain dari Akago masuk ke dalam kekerannya, tapi ternyata langsung dipatahkan dan Bowen gagal merebut chicken dinner dari Akago. Dan Akago yang berhasil mendapatkan winner chicken dinner.